Kota Tangerang merupakan kota dengan pondok keberagaman yang saling berdampingan. Kota metropolitan yang modern, maju, dan selalu menerima perubahan. Dengan kondisi tersebut, sangat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Pencanangan zona integritas adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi. Hal tersebut sudah menjadi keharusan untuk sebuah instansi pemerintahan, termasuk Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 1924 dengan luas bangunan sebesar 10.312 meter persegi dan berkapasitas 1.250 warga binaan, dan saat ini berisi sebanyak 3.105 warga binaan yang dikelola oleh 201 pegawai. Sebelum adanya inovasi, Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang terkesan tidak efisien dan efektif, terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan overcrowdednya warga binaan serta birokrasi yang terkesan rumit dan berbelit. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang akan selalu berkomitmen, baik pimpinan dan seluruh petugas dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Di tahun 2023 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengusung reformasi birokrasi tematik dalam pelaksanaan visi Presiden Republik Indonesia. Reformasi birokrasi tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan. Adapun poin-poin penting yang menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi tematik adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual presiden, serta digitalisasi administrasi pemerintahan. Apa saja yang dilakukan Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang dalam reformasi birokrasi tematik? Kampus Kehidupan. Kampus Kehidupan merupakan kegiatan pembinaan dalam bentuk kampus kehidupan dengan 4 fakultas, yakni Hukum, Pendidikan Agama Islam, Teologi, dan Pendidikan Tinggi Agama Buddha, yang dapat membantu para warga binaan bermasyarakatan untuk memiliki ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan. Pembinaan Kemandirian. Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang mencakup pembinaan dalam bidang perkebunan, menjahit, barista kopi, chapster batu shop, dan lain sebagainya. Pembinaan ini telah tersertifikasi yang nantinya diharapkan bisa berguna bagi para warga binaan pemasyarakatan Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang sebagai bekal ilmu untuk berwirausaha, sehingga dapat meningkatkan keterampilan kemandirian warga binaan untuk berwirausaha dan mampu meningkatkan nilai investasi dalam negeri, serta ketahanan pangan sejalan dengan prioritas aktual yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sistem Informasi Lapas Pemuda atau SILADA. Sejalan dengan pemerintah, Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang melaksanakan digitalisasi administrasi pelayanan publik dengan membuat aplikasi mobile berupa SILADA. SILADA adalah aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh di Play Store. Ini merupakan hasil inovasi terbaru Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang yang mampu memberikan kemudahan kepada para pengguna layanan, yakni masyarakat dan keluarga warga binaan pemasyarakatan kapan saja dan di mana saja, dalam mengakses semua layanan seperti layanan informasi, layanan kunjungan, layanan integrasi, layanan pengaduan, dan layanan lainnya. Inovasi Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang telah membangun kampus kehidupan di dalam lapas sebagai program perkuliahan pertama di Indonesia yang mengadakan program pendidikan tinggi, yaitu S1 Ilmu Hukum, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Teologi, S1 Agama Buddha, dan juga S2 Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Cahyana. Saya di sini sebagai perwakilan dari mahasiswa warga binaan Kampus Kehidupan
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang yang sudah mengimplementasikan undang-undang yang tertuang pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan tanpa terkecuali kami sebagai warga binaan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang karena di tahun 2022 telah mewujudkan salah satu mimpi daripada beberapa rekan mahasiswa kampus kehidupan untuk menjadi sarjana S1 Hukum. Terima kasih. Serta juga membangun sarana penunjang perkuliahan lainnya seperti laboratorium komputer, sanggar MMA, dan perpustakaan terbuka. Pada tahun 2022, kampus kehidupan juga telah sukses mencetak 30 mahasiswa warga binaan menjadi sarjana S1 Ilmu Hukum. Yang pada saat ini, sebagian lulusan mahasiswa menjadi paralegal yang membantu tahanan Lapas Pemuda Tangerang dalam proses hukumnya di bawah naungan Pospakum atau Pos Pantauan Hukum Lapas Pemuda Tangerang sebagai salah satu pembaharuan dalam peningkatan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang juga mengadakan program pendidikan formal kesetaraan, yaitu kejar paket A, B, dan C, serta pendidikan non-formal lainnya seperti pesantren kilat, pelatihan perbengkelan, pelatihan budidaya, yaitu pelatihan peternakan, dan kegiatan melukis. Sistem pelayanan terpadu satu pintu Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang atau yang disebut Sipatulada. Sipatulada memiliki 3 bagian utama, yaitu satu aplikasi Silada atau Sistem Informasi Lapas Pemuda yang dapat diunduh di Play Store. Sebagai pembaharuan inovasi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, Lapas Pemuda Tangerang menambahkan beberapa fitur tambahan sebagai penunjang pelayanan kepada pengunjung dan masyarakat dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Posyandu Warna merupakan pos pelayanan terpadu bagi warga binaan. Adapun pelayanan Posyandu Warna yaitu layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan remisi, layanan informasi, layanan integrasi, dan layanan konsultasi program pembinaan bagi warga binaan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada warga binaan, Lapas Pemuda Tangerang membuat inovasi pembinaan minat dan bakat warga binaan atau Pemikat Warna sebagai wadah petugas dalam menyaring serta mengembangkan minat dan bakat warga binaan agar dapat tersalurkan dengan baik. Posyandu Publik atau pos pelayanan terpadu bagi masyarakat. Posyandu Publik menyediakan layanan kepada masyarakat dan pengunjung berupa layanan kunjungan, layanan informasi, layanan pengaduan, layanan remisi, dan integrasi. Lapas Pemuda Tangerang juga menambahkan sarana prasarana berupa anjungan pengisian daya ponsel, aksara bahasa isyarat, serta data SIM strategik yang memudahkan pengunjung tahanan yang ingin mendapatkan surat kunjungan dari pengadilan. Adapun inovasi lain yang sudah berjalan seperti pembangunan dapur sehat, pembangunan sarana asimilasi dan edukasi, self-service bagi warga binaan, Wartel Suspas, Jawara Lapas Pemuda, pembangunan balai baca, pembangunan balai informasi, pembangunan balai seni, pembangunan balai kominfo, pembangunan klinik Pratama sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi para warga binaan Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Dan demi mensukseskan program pemerintah dalam memerangi narkoba, Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang Blok Hunian dengan konsep Kampung Bersinar atau yang disebut juga Kampung Bersih dari Narkoba, yang dimana dalamnya berisi peserta rehabilitasi medis maupun sosial yang diikuti oleh 340 warga binaan. Kader kesehatan sangat penting diberdayakan di Lapas Pemuda sebagai langkah penjangkauan terhadap PPP yang sakit. Kader kesehatan langkah nyata, promotif dan preventif. 6 area perubahan. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pegawai Lapas kelas 2A Tangerang. Penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh pegawai dengan pemasangan banner sebagai kampanye zona integritas pada Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang.
Penata tata laksana. Dengan terus menerapkan inovasi yang terus berkesinambungan, kami memanfaatkan layanan digital untuk memberikan informasi cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam memaksimalkan kinerja pegawai, e-office atau aplikasi digital menjadi bagian penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengadministrasian. Selain itu, Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang melalui program Pemuda Punya Ide juga memberikan ruang kepada para pegawai untuk dapat terus berinovasi dengan gagasan dan kreativitas demi menyelaraskan dengan dinamika kerja yang ada sehingga tercapai kinerja yang maksimal. Penataan Sistem Manajemen SDM. Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang terus melakukan penataan manajemen SDM dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai yang disusun berdasarkan peta jabatan dan analisa beban kerja serta menerapkan aturan disiplin dan memberikan reward dan punishment kepada pegawai agar tetap melakukan yang terbaik dan maju menjadi pegawai yang berprestasi. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pimpinan secara langsung terlibat dalam penyusunan rencana kinerja dan penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dengan relevan, spesifik, dan akuntabel. Penguatan pengawasan. Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat warga binaan untuk pengaduan yang akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Setelah diimplementasikan pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, serta telah membentuk tim sistem pengendalian iklan pemerintah atau yang disebut SPIP yang bertujuan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan publik. Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik, Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang telah menetapkan standar pelayanan yang tertulis dalam maklumat pelayanan dan memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan Lapasda berupa pelatihan budaya kerja prima, pelatihan public speaking, dan pelatihan bahasa isyarat. Prestasi Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang telah meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021. serta mendapatkan predikat unit pelaksana teknis kategori Lembaga Pemasyarakatan Terbaik 1 dari Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2023. Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang juga memperoleh predikat dalam bidang humas pemasyarakatan kategori terbaik dan IPT pemasyarakatan terbaik dalam bidang penyelenggaraan makanan serta pelayanan berbasis HAM dengan predikat sangat baik. Selain itu, Lapas Pemuda Tangerang juga memiliki banyak penghargaan, diantaranya dalam bidang dapur sehat, P4GM, dan dalam bidang kualitas pelaksanaan anggaran. Alhamdulillah, saya mendapatkan pelayanan yang baik dari Lapas Pemuda Tangerang, dan setiap pelayanan yang saya dapatkan tanpa pungli dan bebas dari biaya apapun. Aku tuh kalau dulu mau berkunjung ke sini tuh rasanya takut, nyeremin gitu, terus itu ribet ya. Tapi sekarang setelah melihat perubahan di sini, kayak keren banget gitu, lebih praktis, semua gampang, pelayanannya juga baik, ramah-ramah dia semua orangnya, pokoknya keren. Halo, selamat pagi. Hari ini saya datang ke Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Kebetulan hari ini adalah pertama kalinya saya datang untuk melakukan kunjungan kepada saudara saya. Di sini itu tempatnya bagus, pelayanannya ramah, dan rekan-rekan petugasnya pun menyambutnya dengan baik, serta situasi kantornya pun nyaman dan baik. My name is Miklos Gaspar. I'm the director of the United Nations Information Center in Jakarta. It's my first ever visit to a prison, and I've been very impressed by the inmates we saw who are studying Islamic law and Islamic philosophy, and that the prison gives them the opportunity to better themselves and prepare for a life after prison. We also had the opportunity to taste some coffee made by the prisoners, which is very nice, I'm told, and again, a great program to have the prisoners find themselves in life and not to come back to prison, hopefully. Lapas Pemuda Pasti WBB. Today, I had the honor to visit the Pemuda prison in Tangerang, and I saw a wonderful prison with good taking care of prisoners, and what possibilities are there in that prison now is very surprising and wonderful. I have deeply respect for the one who realized it and the accomplices.
My name is Ferry van Achten and I'm supporting the Pemuda prison in Tangerang to become wilayah birokrasi bersih dan layan. Mendukung Lapas Pemuda Tangerang. Mendukung Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang. Mendukung Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang menjadi WBBM. Lapas Pemuda pasti WBBM. Kami pasti WBK dan WBB.